Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, ini ada update terbaru ya dari UB, Universitas Brawijaya di Kota Malang terkait dengan seleksi mandiri jalur nilai rapor dan prestasi 2024. Baru dipublish kemarin tanggal 3 Juni 2024. Kita akan kupas bareng-bareng kira-kira apa persyaratannya dan bagaimana peluang teman-teman bisa lolos di UB ya melalui jalur rapor dan prestasi. Seleksi mandiri jalur rapor dan prestasi tahun akademik 2024-2025 Universitas Brawijaya. Seleksi mandiri jalur nilai rapor dan prestasi merupakan seleksi masuk Universitas Brawijaya yang diselenggarakan oleh UB secara mandiri untuk program S1, D3 dan 4. Seleksi ini bertujuan menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Pendaftaran seleksi mandiri jalur nilai rapor dan prestasi dilakukan secara online melalui laman admisi.ub.ac.id mulai tanggal 3 Juni pukul 18 sampai dengan 15 Juni 2024 pukul 23.59 dengan tata cara sebagai berikut persyaratannya. Persyaratan umum WNI warga negara Indonesia, kemudian dari SMA derajat ya, terakreditasi yang dibutuhkan sudah memiliki ijazah, siswa kelas 12 sekarang ya, yang lulus tahun 2024 ada surat keterangan kelas 12 ditandatangani oleh kepala sekolah dan dilengkapi dengan foto terbaru yang disahkan oleh sekolah berupa stempel dan foto ya. Kemudian bagi lulusan sekolah luar negeri wajib memiliki surat penyetaran ijazah dari Kemendikbudristek, memiliki NISN yang terdaftar di NPSN. Kemudian peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran selama studi di UB. Nilai rapor minimal rata-rata 75 per semester di bidang pengetahuan semua mata pelajaran mulai dari semester 1 sampai 5. Jadi ini saya kira tidak sulit ya memenuhi persyaratan ini karena nilainya hanya rata-rata 75 untuk pengetahuan semua mapel. Persyaratan khusus ya. Yang A, prestasi akademik peraih peringkat atau juara 1, 2, dan 3 atau setara pada tingkat internasional, nasional, dan provinsi dalam bidang Olimpiade Sains pada bidang matematika, fisika, biologi, kimia, komputer, ekonomi, dan bidang lainnya, lomba kompetensi siswa, lomba karya tulis ilmiah, lomba storytelling bahasa internasional, lomba cerdas cermat, lomba atau kejuaraan yang terkait dengan mata pelajaran yang diselenggarakan lembaga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi selama mengikuti pendidikan di SMA. Kemudian untuk non-akademik itu peringkat atau juara 1, 2, dan 3 pada tingkat internasional, nasional, provinsi dalam lomba atau kejuaraan bidang olahraga, kesenian, keterampilan, keagamaan, prestasi yang dimaksud adalah selama mengikuti pendidikan di SMA. Kemudian ini ada hafiz dan hafidh Al-Quran minimal 5 juz. Nah ini lumayan ya. Minimal 5 juz dibuktikan dengan surat atau sertifikat atau surat keterangan dari lembaga yang kredibel dan dapat mempertanggungjawabkan pernyataan penyelesaian hafalan. Kemudian penghafal kitab suci dari berbagai agama diakui di Indonesia. Bagi peserta yang memilih program studi S1 seni rupa, desain grafis, ada unggahan portofolio. Nah, ini jadwal penerimaan mahasiswa baru. Pendaftarannya 3 Juni sampai 15 Juni. Kemudian pengisian data juga sama. Seleksi untuk mandirinya 16 sampai 23 Juni. Ini dokumen ya, dokumen rapor dan sertifikat lomba. Pengumuman hasilnya 24 Juni. Penetapan biaya pendidikan 5 Juli. Nah, biaya pendaftaran untuk jalur nilai rapor dan prestasi sebesar Rp500.000. Pengisian data nilai rapor, nilai yang diisikan adalah nilai seluruh mapel untuk nilai pengetahuan. Nilai yang diisikan adalah nilai pada 5 semester, kelas 10 semester 1 2, kelas 11 semester 1 2, dan kelas 12 semester 1. Pemilihan prodi, peserta dapat memilih dua prodi kelompok program studi D3 D4 atau sarjana dari kelas reguler.
Jadi alternatif pertama pilihan satu bisa S1, kemudian bisa S1 D4, S1 D3, D4 D4, D4 D3 atau D3 D3. Jadi ada 6 peluang atau 6 kategorisasi pilihan. Yang penting boleh memilih dua. Kemudian urutan dalam pemilihan itu menyatakan prioritas pilihan. Tata cara pendaftaran, ini pembuatan akun dulu, kemudian memilih seleksi mandiri UB rapor ya, hati-hati, karena nanti ada mandiri tulis juga, kemudian pengisian data nomor induk sekolah dan nomor pokok sekolah nasional, kemudian membayar biaya pendaftaran melalui bank yang sudah ditunjuk. Setelah pembayaran berhasil, konfirmasi pembayaran. Kemudian isi form pendaftaran di laman admisi.ub.ac.id, pemilihan program studi, kemudian unggah berkas kelengkapan ya. Berkas kelengkapannya itu ada pas foto 3 kali 4, kemudian rapor semester 1 sampai 5 yang pengetahuan saja, fotokopi ijazah bagi yang lulusan 2 tahun terakhir, dan surat keterangan kelas 12 bagi yang sedang duduk di kelas 12, KTP atau surat keterangan kependudukan atau KK, data prestasi wajib diisi sebelum mengunggah sertifikat bukti prestasi. Data prestasi yang diisikan adalah data 3 prestasi terbaik di bidang akademik, olahraga, dan seni serta keagamaan saat menempuh pendidikan SMA. Tingkat internasional juara 1, 2, dan 3, nasional juara 1, 2, dan 3, provinsi juara 1 dan 3, hafiz Al-Quran minimal 5 juz, sama penghafal kitab suci agama lain. Kemudian menyetujui pernyataan isian data dan melakukan finalisasi pendaftaran, kemudian cetak kartu peserta. Nah, ini hal-hal penting terkait dengan pendaftaran jalur rapot dan prestasi Universitas Brawijaya tahun 2024. Jadi yang poin-poin pokoknya itu ini bisa diikuti oleh lulusan 2 tahun terakhir dan yang sekarang lulus ya, jadi 2022, 2023, 2024. Untuk nilai rapor yang diunggah itu nilai rapor semester 1 sampai 9, nilai pengetahuan saja, sorry, semester 1 sampai 5 nilai pengetahuan saja. Prestasi yang diakui itu internasional, nasional, dan provinsi untuk juara 1, 2, dan 3. Ada boleh juga menggunakan prestasi non-akademik berupa kejuaraan non-akademik, kemudian hafalan Al-Quran minimal 5 juz atau kitab suci agama lain. Itu hal-hal pokok. Pendaftarannya tanggal 3 Juni sampai 15 Juni. Nah, ini pendaftarannya Rp500.000. Nah, ini hal pokok yang bisa dijadikan sebagai atensi untuk pendaftaran jalur mandirinya UB nilai rapor. Peluangnya sangat tinggi karena kuotanya 50%. Nah, istimewa sekali. Semoga ini membantu teman-teman untuk punya alternatif sambil menunggu pengumuman jalur SNBT yang memang yang diterima hanya 20%. Jadi 80%-nya pasti tidak mendapat kuota. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.